Front Pembela Islam ini dalam usianya ke-15 tahun telah banyak mengalami jatuh bangun dalam perjuangan. Kalau tadi Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani menjelaskan kepada kita tentang resiko dakwah Nabi, yang juga merupakan resiko dakwah para ulama yang menjadi penerusnya, mulai dari difitnah, diteror, diintimidasi, diboikot, dibujuk, mau disuap dan lain sebagainya. Maka hal serupa selalu terjadi kepada setiap aktivis dakwah yang ikhlas di jalan Allah, termasuk para aktivis Front Pembela Islam. Maaf Pak Bu ya, kadang-kadang kalau lagi ada acara begini di daerah, panitia ini kalau ngundang saya atau kiai-kiai FPI itu didatangi oknum aparat bolak-balik tiap hari. Kadang-kadang, mudah-mudahan di Banten enggak. Di sono. Kadang-kadang ditanya, panitia mau bikin acara apa? Maulid, penceramanya siapa? Habib Rizik. Jangan, teroris tuh. Wah, kamu jadi panitia ngundang-undang Habib Rizik, memang mau bertanggung jawab kalau terjadi huru hara. Wah, dia pikir kita rampok kali ya. Inna lillahi inna ilaihi. Kami di FPI disebut radikal, ekstremis, bahkan dituduh teroris. Nggak sampai di situ, katanya FPI anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang Dasar 1945. FPI mau bikin negara baru, NKRI mau dibubarkan. Wow. Orang kampung dengar begitu serem semua, sudah. Masya Allah. Nah karena itu pada hari ini saya akan sampaikan apa dan bagaimana pandangan Front Pembela Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap dengar? Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, FPI sejak lahir sampai hari ini tidak pernah anti Pancasila, tapi FPI menolak segala bentuk tafsir terhadap Pancasila yang bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Selama Pancasila dimaknai, diartikan, ditafsirkan sejalan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama itu pula FPI tidak akan pernah bertentangan dengan Pancasila. Tapi manakala Pancasila ditafsirkan, dimaknai, diartikan dengan makna yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kami FPI nomor satu yang akan menolak itu semua, saudara. Takbir! Sallu ala Nabi. Bukan, Pancasila kalau disalahartikan nanti jadi pantat Cina. Hati-hati, saudara. Makanya jangan coba-coba disalahartikan. Mau tahu Pancasila? Betul. Mari kita lihat. Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya sama yang hadir, saudara, agama apakah yang mengenal Tuhan yang Maha Esa? Agama apa yang tahu Tuhan yang Maha Esa? Tuhan yang Maha Esa itu milik agama mana? Yakin? Betul? Percaya? Jadi siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Satu? Siapa yang Maha Tunggal? Siapa yang tidak berbilang? Siapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Takbir!
Artinya Bapak Ibu Saudara, dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang beranak, bukan. Bukan saudara. Saya mau tanya, sila pertama ketuhanan yang beranak atau yang Maha Esa? Berarti Tuhannya siapa? Umat mana tuh? Yakin? Dengan demikian saudara, kalau negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka berarti negara kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk kepada aturan dan hukum Tuhan yang Maha Esa itu. Betul? Berarti negara kesatuan Republik Indonesia harus tunduk kepada hukum Allah yang Maha Esa, harus tunduk kepada hukum Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa yang ada di alam semesta ini. Betul? Takbir! 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 Dengan demikian, setiap pemikiran yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa wajib dilarang di Indonesia, saudara. Seperti apa? Komunis, PKI yang tidak mengakui adanya Tuhan, saudara, maka PKI tidak boleh hidup di bumi ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Enggak sampai di situ, saudara. Segala perbuatan, tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh diizinkan di Republik ini, saudara. Saya mau tanya kepada yang hadir, jawab yang kompak dan jujur. Apakah perzinahan sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Apakah perjudian sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Apakah aliran sesat sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Dengan demikian, kalau ada ulama berteriak dengan lantang, tutup pabrik minuman keras, tutup tempat pelacuran, bubarkan aliran sesat, berarti ulama tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dasar negara. Betul? Takbir! Tapi kalau pemerintah mengizinkan pabrik minuman keras, mengizinkan lokalisasi pelacuran, membiarkan aliran sesat, berarti pemerintah yang sudah memperkosa Pancasila, sudah. Takbir! Saya mau tanya, yang bikin pabrik minuman keras ulama atau umarok? Ulama atau umarok? Yang ngizinin pabrik minuman keras ulama atau umarok? Saya mau tanya lagi, yang ngizinin tempat pelacuran ulama atau umarok? Jadi kalau Pancasila ulama atau umarok? Jangan nentang ulama. Hati-hati, ulama keras menentang Pancasila, ain beledok sudah. Ngomong sembarangan. Betul? Takbir! Jangan macam-macam orang Islam, apalagi mau orang Banten. Ahmadiyah dari Jakarta datang nantang orang Banten. Unyil! Orang Banten ditantang, sia jual aing borong. Mati-mati dah balik. Betul? Betul? Jadi jangan nyalain. Kalau orang Banten umat Islam marah kepada Ahmadiyah, dinasehatin nggak ngerti, dikasih peringatan nggak paham, malah nantang bawa jagoan. Dimakan orang Banten. Betul? Takbir! Jadi peristiwa Cikesik yang salah umat Islam atau Ahmadiyah? Umat Islam atau Ahmadiyah? Umat Islam atau Ahmadiyah? Saya ditanya, Habib, bagaimana menurut Anda peristiwa Cikesik? Ini ada korban 5 atau 7 orang yang mati. Saya bilang, saya sedih, saya menyesalkan. Kenapa Habib? Yang mati dikit. Takbir! Itu menunjukkan orang Banten gak sembarangan kalau bela akidah. Betul? Betul? Saya mau tanya, aliran sesat yang telah menodai agama, menghina Islam, apa sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Apa sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Mestinya Presiden wajib membubarkan Ahmadiyah karena sudah bertentangan dengan Pancasila. Cuman kadang-kadang saya bingung, Pak, Bu. Gubernur Banten perempuan kan, Bu, ya?
Betul. Saya bingung, orang Banten perempuannya aja berani. Perempuan. Jadi gubernur selesai Cikesik keluarkan surat keputusan Ahmadiyah dilarang seprovinsi Banten. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Gubernur Banten berani. Berani. Saya mau tanya, kalau perempuan berani, laki nggak berani, itu namanya apa tuh? Namanya apa tuh? Bencong. Bu, Bapak dengar, tahu bencong? Tahu? Siang namanya Tono, malam tinggi. Siang namanya Toto, malam jadi Titi. Itu bencong tuh. Saudara, sekarang saya mau tanya, mau punya pemimpin takut atau berani? Takut atau berani? Takbir! Kira-kira jelas tidak? Baik, kembali kepada soal Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Indonesia tidak boleh mengeluarkan satu keputusan, satu kebijakan, membuat satu perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang menghukum saudara dengan apa yang ia tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Jadi yang sebut kafir, fasik, zalim bukan kita, Allah. Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Islam, barang siapa yang tidak mau memberlakukan hukum Allah, barang siapa yang menolak hukum Allah, maka mereka kafir, fasik, zalim. Maka itu saya mau tanya yang hadir di sini, mau jadi orang kafir tidak? Mau jadi orang fasik tidak? Mau jadi orang zalim tidak? Kalau begitu siap tegakkan hukum Allah, siap tegakkan syariat Islam. Inilah yang diperjuangkan oleh Front Pembela Islam. Menerapkan hukum Islam di Indonesia tidak melanggar perundang-undangan. Menerapkan syariat Islam di Indonesia tidak melanggar konstitusi, bahkan dijamin oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nggak sampai di situ, saudara. Bahwa negara Republik Indonesia semenjak dimerdekakan oleh para pejuang kita dulu, tidak sekali-kali dimerdekakan sebagai negara kafir. Tidak, saudara. Tapi Indonesia dimerdekakan atas dasar musyawarah. Tahu-tahu sekarang ada yang nyelewengin. Presiden, para menteri, para pejabat mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi. Saya menyatakan di sini, saudara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta, yang kita banggakan, yang siap kita bela, saudara, adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Bukan. Ada sejumlah perwira tinggi tentara, saudara, Angkatan Darat, dari pusat teritorial Angkatan Darat datang ke FPI untuk berdialog soal Indonesia ini negara demokrasi atau bukan. Saya katakan kepada mereka, tidak, Indonesia ini negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Mereka ngotot, tidak Habib, Indonesia ini negara demokrasi. Saya katakan, baik, kalau Anda mengatakan Indonesia negara demokrasi, tolong buktikan kepada saya landasan konstitusional, baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan Indonesia negara demokrasi. Tidak ada, saudara. Oh, dia ngotot, ada Habib. Yang mana? Sila keempat dari Pancasila. Oh begitu? Baik, kalau begitu coba Anda baca. Saya kata, coba baca. Dia baca. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Jadi kata dia, ini buktinya, landasannya, negara kita negara demokrasi. Saya bilang, baca lagi sekali. Dia baca kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia berhenti. Saya tanya, perdemokrasiannya mana? Coba ayo rame-rame kita baca sila keempat, apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam perdemokrasian atau permusyawaratan? Musyawaratan, saudara. Pancasila tidak pernah bicara demokrasi, saudara. Pancasila bicara musyawarah. Habib, emang apa beda demokrasi sama musyawarah? Ini dia pertanyaan yang kita tunggu, saudara. Memang ini pertanyaan yang kita tunggu, saudara. Apa perbedaan demokrasi dengan musyawarah? Mau tahu tidak? Mau tahu? Kapan? PR aja, PR buat bawa pulang. Biar besok bikin tablik akbar lagi di sini.